Maka kalau kita cara mendapatkan rezekinya dengan cara semacam itu, na'udzubillah. Apalagi kalau kita cara mendapatkan rezekinya kita dengan cara kita mendapatkan riswah atau menyuap. Contoh, saya ingin membeli sesuatu biar dapat diskon, caranya bagaimana? Employ-nya apa segala macam kita suap. Ya udahlah, diskon aja. Padahal kita untuk kriteria diskonnya tidak memenuhi syarat. Maka kita nyuap employ-nya. Tidak boleh. Agar supaya kita diterima menjadi karyawan yang agar kita bisa menjadi karyawan di dalam toko yang besar, kita nitip buat yang memuluskan, maka itu juga tidak baik. Maka jangan sampai kita cara mendapatkannya dengan cara apa? Yaitu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari modal dagang dengan cara apa? Dengan cara yang riba, maka ini juga tidak boleh. Cara yang riba bagaimana? Seandainya saya jual bakso, saya minjem modalnya ke bank, berapa? Butuhnya 5 juta. Buat apa aja ini 5 juta? Buat beli rombong 2 juta seandainya. Buat beli peralatan mangkok apa segala macam, kompor dan ini 1 juta. Buat yang 2 juta, buat apa? Bahan-bahan yang mau dikelola setiap harinya. Oke, kita pinjemin. Ya sudah, saya pinjemin uang 5 juta, balikin ke bank, kamu cicil setiap bulannya berapa? 500.000 selama 1 tahun. 500.000 kali 12 atau 1 tahun berapa? Ya 6 juta. Maknanya apa? Ada nilai lebih dari 5 juta ke 6 juta. Maka nilai lebih ini disebut transaksi ribawi. Maka kalau ada riba, haram. Kalau ada seseorang mencarikan rezeki buat anaknya dari sesuatu yang tidak baik-baik saja, seperti yang dicontohkan tadi, maka anak ini bisa jadi bandelnya minta ampun. Tapi sebaliknya, kalau anak itu kita didik dengan baik, anak itu kita beri rezeki yang baik, maka bagaimana anak itu? Maka anak ini mudah dididik sekali. Maka kalau kita mencarikan rezeki yang halalan thayyibah, maka anak kita mudah dididik. Bahkan anak zaman sekarang itu ada yang berani membentak orang tuanya. Maka orang tuanya harus evaluasi diri. Kita ambil contoh. Nah, tolong pintunya ditutup. Itu bisa marah, geprak pintu. Mama ini suka nyuruh-nyuruh. Masya Allah, ada anak sekecil itu bisa membentak orang tuanya. Nak minjem remote-nya ya, ambilin di situ. Mama ini nyuruh-nyuruh, dibanting remote-nya depan mukanya mamanya. Maka ini juga apa? Akan terjadi apa? Anaknya ini sulit sekali diarahkan, sulit sekali untuk dididik. Maka syarat untuk mendidik anak yang kedua adalah harus rezeki yang halalan thayyibah. Maka yang pertama mencarikan ibu yang terbaik dan didik ibunya. Yang kedua adalah mencari rezeki yang halalan thayyibah. Lalu yang ketiga. Yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini adalah yaitu mendidik anak kita dengan didikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana didikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya didikan yang mengarah atau merujuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mendidik anak dan cucu beliau. Bagaimana Rasulullah cara mendidik para sahabat, itu kita tiru didikan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, anak kecil itu kalau kita dunianya bermain, sehingga jangan dipaksa anak kecil itu untuk mengikuti lifestyle-nya orang dewasa. Oleh karena itu apa? Anak kecil itu kita didik dengan baik agar supaya apa? Mudah menerima didikan kita. Kita ambil contoh, cara mendidik yang baik itu apa? Kata Rasulullah, qudwatun hasanah. Anak itu harus apa? Dididik dengan contoh yang baik. Kita ambil contoh, seandainya anak kita itu kita suruh sholat untuk berjamaah, tatkala kita sore-sore gitu ya, nonton TV, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apa? Anak kita, nak sudah, ayo sholat ke masjid. Kemudian apa? Anaknya disuruh sholat ke masjid, ibu bapaknya ngelanjutin nonton TV. Kira-kira gimana perasaan anak kita? Ini nyuruh-nyuruh aja ini. Lama-lama apa? Anaknya nggak pergi ke masjid, nonton TV di rumah tetangganya. Tetapi kalau edukasi kita, cara mendidik kita yang baik itu bagaimana? Oh iya, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka caranya bagaimana? Nah, kita cukupkan ya, kita matiin TV, ayo sama ayah kita pergi ke masjid. Maka anak ini insya Allah pergi ke masjid. Karena apa? Ada contohnya. Maka contoh itu diperlukan.
apabila tutur kata seorang anak sekarang, Masya Allah, naudzubillah, dikit-dikit ngomongnya apa ini? Ngomongnya sesuatu yang kurang pas, kadang nama hewan dimunculkan, diplesetin, banyak itu sekali. Banyak sekali. Itu karena apa? Mencontoh siapa? Ya kadang bapaknya, kadang tontonannya. Sehingga orang tua itu dalam mendidik anak, ayo difilter tontonannya. Ini saya minta bagi influencer, bagi publik yang dicontoh oleh anak-anak, ayo ngomongnya yang benar. Saya ngelihat ada main gamer itu ngomongnya, Masya Allah, jika kalah ngomongnya udah, apalah ngomongnya itu, hewan apa muncul, apa segala macam, sehingga anak kecil itu niru. Maka ingat, kalau Anda mengajari begitu, itu menjadi dosa jariah Anda. Dia melakukan ini, ada yang mau mengajari yang lain, maka Anda tetap dapat dosa. Jadi ayo kita berusaha mendidik anak kita dengan qudwah yang bagus. Yang pertama, kita yang mencontohkan. Yang kedua, kita filter tontonannya agar supaya agar supaya tontonannya betul-betul mendidik. Yang pertama, qudwah. Yang kedua, dengan cara apa? Kita doakan anak kita, itu kita doakan. Antum tahu Ustadz Abdus Somad itu kenapa sih beliau itu tatkala berbicara, tatkala ada orang mondok seperti Ustadz Abdus Somad, tapi belum tentu beliau berbicara didengarkan seperti Ustadz Abdus Somad. Tapi kalau Ustadz Abdus Somad sama mondoknya, beliau gelarnya profesor, beliau juga S3, tapi kalau berbicara Ustadz Abdus Somad lebih banyak mendengarkan. Itu diantara fadilahnya adalah doa daripada umminya, di mana umminya itu diceritakan oleh Ustadz Abdus Somad sendiri, bagaimana kalau beliau itu setiap malamnya umminya membacakan Fatihah 100 kali. Bayangin ya, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kurang lebih mungkin 20 detik atau setengah menit. Maknanya 100 itu apa? Berarti 50 menit, hampir 1 jam beliau mendoakan. Mau bangun berdiri, mau bangun qiyamul lail di malam hari, mendoakan apa anak kita. Maka bayangin kalau anak kita 5, bagaimana teman-teman? Kita Fatihahnya 500. Insya Allah anak kita akan jauh lebih baik. Oleh karena itu, yang pertama kita didik dengan cara qudwatun hasanah. Yang kedua, kita mendidiknya dengan cara kita mendoakan anak kita, kita istighfari anak kita agar supaya dosa yang ia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, kita mintakan kepada Allah agar supaya hatinya lembut, agar supaya dia itu mau menerima kebaikan tatkala diberi nasihat. Kadang anak kita itu zaman sekarang itu sulit sekali menerima nasihat. Wabil khusus ini anak zaman now. Anak zaman now ini agak beda. Anak Gen Z ini memiliki karakteristik yang berbeda. Dia itu diantaranya tidak suka diguruin. Anak Gen Z itu nggak suka diguruin. Kalau diguruin iya, tapi nggak, kata orang Jawa, genggih mboten kepanggih. Iya, tapi nggak diiyain. Bagaimana caranya? Diskusi maunya dia. Maknanya apa? Dia punya argumen, harus didengarkan. Kalau jenengan punya argumen, dia akan siap mendengarkan. Jika hanya satu saja yang memberi masukan, maka Gen Z ini tidak suka. Maka kalau punya anak Gen Z itu, ayo kita sering-sering diskusi saja. Kalau dia melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung dijudge dia itu salah, diskusikan. Maka Gen Z ini mudah sekali nanti diarahkan apabila kita saling keterbukaan. Loh, kita harus memahami beda sudut pandang itu akan sulit menyatukan. Kita ambil contoh, saya dulu itu, abah saya itu kalau merubah tampilan itu, keluar itu tatkala mau ada pengajian, abah saya itu pengennya saya itu pakai baju batik dan pakai sarung, zaman dulu sarung yang bagus gitu ya, sarung BHS gitu. Sudut pandang ayah saya, ya sudah, abah saya itu mengatakan ya sudah, sarung BHS dengan batik itu style yang terbaik, itu versi abah saya. Tapi saya mau ke pengajian, mau kemana, ya sudahlah pakai kaos, pakai Ultraman barangkali kan begitu. Ini enggak. Itu sehingga saya berantem terus sama abah saya. Masalah sisir rambut, dulu itu saya suka belah tengah.
Tapi abah saya sebelah pinggir itu juga berantem terus. Tapi setelah besar ini saya berusaha memahami hal itu. Kenapa sih abah saya itu kok suka walaupun setel rambut saja itu saya diatur begitu sedemikian rupa. Ternyata apa? Kita itu beda sudut pandang. Beda sudut pandang itu dikarenakan apa? Abah saya lahir di era yang berbeda dengan saya. Saya itu lahirnya di 82. Berarti apa? Di era Andy Lau, begitu ya. Saya melihat film Andy Lau. Abah saya tahun 50. Berarti lahirnya apa? Di era Elvis, begitu ya. Maka abah saya itu memandang sisiran yang terbaik, ya ala Elvis, minggir. Kalau saya ala Andy Lau. Maka bagaimana cara menyatukan itu tadi? Padahal niat abah saya itu baik. Tujuannya apa? Oh, agar supaya itu tampilan anaknya itu keren, ganteng, kan begitu ya? Agar supaya bajunya itu bagus dan lain sebagainya. Maka cara menyatukan ini tidak ada jalan lain kecuali dengan cara diskusi. Maka sering diskusi itu menjadikan hati kita itu lebih nyaman, lebih terbuka. Saya itu kalau ke abah saya setiap ada masalah sampai sekarang saya itu ingin menceritakan segala sesuatunya dengan abah saya. Karena apa? Abah saya itu memiliki histori dengan saya itu kalau kecil romantis sekali. Kita ambil contoh. Abah saya dulu itu pulang walaupun keras dalam mendidik saya, kalau saya itu tidak sholat digantung yang saya ceritakan tadi. Abah saya itu kalau tiba-tiba pulang, kemudian tahu kalau saya itu sudah mengerjakan apa, sholatnya iya, bersih-bersih iya, maka saya diajak jalan-jalan. Faiz, ini ada mobilnya punya tangan. Saya ingat betul begitu diajak. Saya selaku anak kecil excited sekali. Mana ada mobil ada tangannya pada saat kecil itu. Kemudian apa? Diajak. Ternyata di situ ada proyek perumahan yang lagi membangun. Ternyata apa? Ada bulldozer. Lah, ini kan tangan, ada mobil ada tangannya. Senang sekali. Sesuatu yang nggak pernah saya lihat, saya dilihatkan oleh abah saya, mengingatkan betul. Saya pernah pada saat sudah sore-sore diajak nonton bola, ditaruh di sininya. Sampai sekarang ingat. Pada saat pulang, setelah sholat maghrib, kemudian apa? Kita pulang. Kalau pulang lewat sana muter, harus naik angkot. Enggak, abah saya ngajak jalan kaki. Saya lewat mana? Lewat di tengah kuburan. Abah saya itu, ini kuburan loh. Iya, kenapa bah? Ini di dalamnya ada orang mati. Orang mati nanti kalau bangun kabari ya. Abah saya itu goda saya. Kalau ada orang yang bangun kabari saya. Saya ngelihat begini, mana ada yang bangun gak nih? Takut begitu. Bah ini, ya gimana kalau ada yang bangun kabari? Itu maghrib itu setelah maghrib kita lewat tengah kuburan. Kita wadah saya itu terlewat di rel kereta api. Pernah sekali dilihat, Faiz nanti kalau ada kereta api lewat, nanti kabari ya. Itu udah deket, abah saya nggak mau minggir, saya jambakin itu. Itu histori yang sangat luar biasa. Maknanya bagaimana kita membantu chemistry sehingga diskusi itu hadir. Sehingga kalau diskusi enak, maka sudut pandang ini bisa disatukan. Sering sekali saya ada beda sudut pandang dengan abah saya, tapi gara-gara kita sering keterbukaan, diskusi, ngobrol ngalor ngidul begitu ya kata orang Jawa, ngobrol gak anfaedah begitu, maka ini tetap menjadikan apa? Diskusi kita cair sehingga sudut pandang kita bagus. Sampai sekarang, kalau dulu sering sudut pandang bangun rumah saja beda, kita beda. Tapi sekarang alhamdulillah, abah saya kalau saya membangun rumah, membangun sesuatu, ya sudahlah terserah engkau, ya sudah terserah engkau. Maknanya abah saya sudah menyatukan diri dengan saya juga begitu. Efek daripada apa? Ini efek daripada kita sering diskusi yang baik-baik begitu tadi. Sehingga ayo yang pertama kita carikan ibu yang terbaik. Ibu yang terbaik. Ibu yang terbaik ini dengan cara apa? Ibunya sudah baik, ayo kita didik ibu kita. Kita didik istri-istri kita. Yang kedua, kita beri nafkah dengan nafkah yang halalan thayyibah. Baik zatnya, kalau ngasih sesuatu jangan yang haram, ada unsur babinya ya nggak boleh. Yang kedua adalah di sudut pandang dari apa? Yaitu cara mendapatkannya. Jangan korupsi, jangan menindas adiknya, warisannya minta banyak, jangan. Ayo gitu, jangan membeli rumah dengan transaksi yang ribawi, jangan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita mendidik anak kita dengan cara apa? Yaitu dengan cara qudwatun hasanah. Yang ketiga qudwatun hasanah. Selanjutnya kita
saling keterbukaan agar supaya apa, perbedaan di antara kita menyatu, sehingga apa, kalau kita menyatu mudah sekali kita itu saling sharing dan lain sebagainya. Barangkali itu anak zaman sekarang itu adalah karunia yang lebih baik, saya pikir. Karena apa, anak zaman sekarang itu motoriknya lebih bagus, dia itu dalam respon segala sesuatu itu lebih cepat, dan dia itu lebih mudah memahami, lebih perasaannya lebih halus, sehingga jadi baperan begitu ya. Itu tapi kalau kita mengelolanya tidak baik, maka anak kita jadi baperan dan lain sebagainya, jangan suka marah. Ayo kita kelola anak kita lebih baik, kita didik lebih baik, insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, yang mana nanti kalau kita mati, anak kita masih mau mendoakan kita. Sehingga kata Rasulullah SAW, ada 3 amalan tatkala kita sudah mati, amalan itu masih mengalirkan rezeki, bukan rezeki, pahala buat kita. Yang pertama adalah amalan shadaqatun jariyah, yang kedua ilmun yuntafa'u bih, yang ketiga adalah wa waladun sholihin alladzi yad'ulah. Yang pertama adalah apa? Yaitu sedekah jariyah, kita sering berbagi. Yang kedua apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita semua. Oleh karena itu, ayo jadikan anak kita itu menjadi nikmat bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, bukan fitnah bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang memiliki anak senantiasa diridhoi oleh Allah dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang belum punya momongan segera diberi momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki penyakit segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum layak mendapatkan nikmat dilayakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.